Sementara itu pemirsa, banjir bandang yang terjadi Selasa malam kemarin mengakibatkan instalasi pengolahan air Blusung dan Waribang terganggu. Akibatnya pelayanan air bersih ke pelanggan PDAM Kota Denpasar menjadi terganggu. Diperkirakan proses produksi baru akan berjalan normal 3 hari ke depan. Banjir bandang membawa lumpur dan kayu sehingga menghambat produksi air di Kota Denpasar, yakni instalasi pengolahan air IPA Blusung dan Waribang. Dirut PDAM Kota Denpasar Ide Bagus Arsana mengungkapkan, instalasi pengolahan air yang paling parah mengalami gangguan yakni di IPA Blusung karena tingkat kekeruhannya mencapai 18.000, yang artinya kandungan lumpur dan pasir mencapai 80% dan tidak bisa diolah. Kalaupun ini dipaksakan diproduksi dengan berbagai campuran, hasilnya tidak layak untuk diproduksi sehingga perlu pengerukan dan pembersihan lumpur maupun kayu yang menyumbat saluran. Saya perkirakan kemarin di IPA Waribang tidak masalah kejadian, yang mungkin yang kejadiannya di Blusung. Ini dampaknya semua, Pak. Yang di permukaan pengolahan IPA Waribang dan Blusung itu ada kejadian apa yang mungkin kita lihat seperti sekarang ini. Saya perkirakan 3 hari. Kalau memang air baku seperti ini mungkin 3 hari akan baru mungkin bisa agak normal, Pak, produksinya, Pak. Karena kekeruhannya ini luar biasa, udah di luar perkiraan. Kalau memang kekeruhannya 3.000 NDU mungkin bisa kita olah. Karena ini sudah 18.000 kekeruhannya, berarti artinya apa di situ? Air baku yang kita olah lumpurnya udah 80% dari air. Airnya 20%, lumpurnya 80%. Sementara Direktur Teknik PDAM Kota Denpasar Putu Yase mengatakan, karena gangguan ini sebagian besar daerah seperti Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Denpasar Timur terdampak paling besar mengalami gangguan aliran air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, PDAM Kota Denpasar telah menyiapkan mobil tangki air untuk diberikan kepada warga, sedangkan untuk proses pembersihan bersinergi dengan BPBD, DKP, maupun SKPD lainnya. Untuk mengatasi daripada keluhan masyarakat, kami PDAM Denpasar menyiapkan 3 armada mobil tangki, bila mana stop operasi ini sampai berhari-hari. Kita sudah sampai expose ke masyarakat, sudah sampaikan ke masyarakat bahwa kita akan menyediakan mobil tangki. Masyarakat dimohonkan untuk menyampaikan keluhan ke kita daerah mana mereka tidak mendapatkan air. Banjir bandang yang menghentikan proses produksi ini adalah yang kedua kalinya terjadi setelah akhir tahun 2016 lalu. Selain bersumber dari air permukaan, PDAM Kota Denpasar juga mengambil air bawah tanah yang dibantu dengan 20 titik sumur bor. Trimaje dan Tara, Bali TV.